Selamat datang di channel saya. Tolong, itu yang nonton sambil ngupil, jangan dilap ke spray, jorok. Selamat pagi teman-teman. Di pagi yang cukup cerah, tapi belum mandi karena selain sedang sakit gigi, mau operasi. Hawanya dingin, cerah tapi dingin. Jadi mandinya nanti aja. Terus air mahal, hemat air ya. Jadi kalau selama masih wangi mah gak usah mandi, gak apa-apa, sikat gigi aja. Oke. Video kali ini saya mau kasih tunjuk gimana caranya make ini chest strap sama mic eksternal buat vlogging. Oke. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah beli alatnya, chest strap di tempat alat mancing. Tapi saya belinya online ini di toko Fendi Fishing. Murah, cuman 55.000 udah plus ongkir. Harganya sih 35.000 sama ongkirnya 20.000, jadi 55.000. Buat teman-teman yang berada di area luar Bandung atau di luar Jawa mungkin harganya bisa lebih mahal ongkirnya. Jadi mungkin, tapi nggak akan sampai 100.000, enggak. Yang pertama ini, yang kedua ini mic eksternal. Cara pakainya gampang banget. Kita siapin dulu ininya. Kalian masukin dulu HP-nya. Ini untuk ukuran 5 inch. Buat ukuran 5 inch, kasih tunjuk dulu cara ngukurnya. Nih, ini kan ukurannya inch nih. Oke. Yang diukur adalah sisi diagonalnya. Ini HP anak saya, berapa inch nih? Rasanya sih sama, 5 inch. Tuh. Nah. Susah amat. Dari ujung bawah ke ujung atas. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ngukurnya gini pokoknya. Kalau nggak kelihatan, lihat aja di dus. Kalau masih ada dusnya, HP-nya ukuran berapa? Pasti ada tulisannya. Asal jangan yang 14 in, kayak monitor TV. Bawahnya susah. Oke, masukin. Agak ribet memang. Ini salah satu kekurangannya kalau kita ngevlog pakai alat sederhana, memang agak ribet settingnya. Tapi gimana lagi, modalnya belum ada. Oke, sementara saya lepas dulu mic-nya ya. Nah, kalau udah gini, nanti di belakang ada locknya. Ini buat disangkutin ke belakang. Beres. Terus mic eksternalnya kita pasang. Saya copot dulu ini, mungkin suaranya akan sedikit berkurang karena dipakai buat contoh. Oke. Bentar ya. Udah gitu doang setting untuk kamera sama mic eksternalnya. Nah, si mic eksternalnya ini kalau kita mau motovlog, kita taruhnya di helm. Gimana caranya? Begini. Lupa ininya. Nah, kalau kalian mau motovlog, tentu harus punya helm dong. Iya dong.
Masa mau motoran nggak pakai helm? Saya saranin pakai helm yang full face, supaya apa sih suaranya itu fokus. Karena saya kemarin mencoba untuk pakai helm yang biasa, yang bukan full face, si apa ujung mic ini saya sangkutin ke masker, hasil suaranya jelek banget. Terus yang kedua, saya sangkutin di area dalam helm ini, di sini nih. Nah, di area sini. Ini juga suaranya jelek banget. Yang saya lakukan menggunakan yang full face ini adalah nyangkutin di sini. Nyangkutnya di dalam, di antara ini. Saya buka dikit biar kabelnya nggak kelihatan. Hasil suaranya bakal begini, apalagi kalau ditutup. Nah, hasil suaranya bakal begini, bakal lebih fokus kayak Power Ranger. Begitu teman-teman untuk setting chest strap sama apanya, mic eksternalnya. Nah, sekarang saya bakal jelasin gimana caranya menggunakan si aplikasinya untuk kameranya. Settingnya seperti ini. Oke teman-teman, buat setting kameranya kayak gini ya. Buka dulu aplikasi open kamera, gini deh. Yang belum punya, search dulu di Google Play, open kamera. Nah, kalau udah di download, langsung buka aja, akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kalian ngerekam, dites dulu. Nah, kalau ini kan kondisinya agak gelap nih. Oh ya, miring ya. Ini ya. Kondisinya agak gelap. Kalau pengen diterangin, dikasih ini yang tanda merah nih. Nih, tombol kedua setelah tanda gembok, yaitu si exposure. Kalau diturunin gelap, kalau dinaikin terang. Nah, kalau dalam keadaan terang banget, kita kasih contoh ya. Kalau dalam keadaan terang banget kayak gini, saya saranin si exposure-nya turunin. Karena nanti ngeditnya biar enak pas ngedit di HP-nya atau di aplikasinya atau di software kayak Premiere dan lain-lain. Itu lebih enak ngeditnya. Kalau terang banget kayak video pertama saya, video yang motovlog episode 1 itu saya nggak ngatur sama sekali si open kamera, si exposure-nya ini. Jadi ini gampang banget kok. Jadi videonya terang banget, dieditnya jelek. Nah, kalau kalian mau ngevlog di dalam ruangan yang apa? Ya nggak, agak gelap kayak gini, misalkan exposure-nya tambahin gitu, supaya misalkan ya ini ditutup ruangannya, nah, ininya gedein exposure-nya. Oke, sekarang balik keluar lagi. Oh ya, selain exposure, settingan lainnya yang perlu adalah di asbak, bukan di sini, di apa, setting audionya. Menu setting ada di kanan atas ya, yang gambar bergerigi itu. Nah, di sini kita klik video setting, video resolutionnya saya pakai yang HD, bla 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 ini. Kenapa? Salah satu kelemahan dari vlogging pakai HP adalah penyimpanan atau memori.
Jadi kita nggak bisa bikin video yang sangat panjang, itu nggak bisa karena memorinya terbatas. Kalau misalkan kita pakai yang resolusinya tinggi banget, memori HP kita akan cepet habis. Jadi videonya pendek banget. Tapi kalau kita pakai yang ini udah cukup lumayan, yang HD ini hasilnya untuk diupload di internet, jadi memorinya nggak makan banyak. Oke. Setelah video resolution, saya langsung masuk ke audio source. Nah, di audio source ini ada menu-menunya. Saya pilih yang kedua, yang external mic. Jadi mic-nya bisa dipergunakan, mic eksternal itu. Entah untuk aplikasi lain bisa atau enggak, atau ada menu audio source-nya itu atau enggak. Cuman kalau di open camera ini ada lock di kiri atas, exposure locked, dan kalian bisa start merekam. Untuk aplikasi open camera begitu settingnya. Selanjutnya aplikasi editingnya saya pakai InShot. Gimana caranya? Begini caranya. Bentar ya. Aplikasi editing, kalau kalian sudah selesai merekam, apa sih yang perlu kalian download? Itu aplikasi, bukan kendang koplo ya, InShot, video editor dan video maker InShot. Saya udah download, saya tinggal open. Saya buka langsung ke video, new. Oke, video apa yang akan kita ini, yang barusan aja misalkan ya. Udah. Dan nah, ini. Oke, yang pertama fitur background. Ada di mana? Di sini. Fitur background. Kita bisa milih backgroundnya seperti apa. Ini, atau gambar, warna putih dan bla 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 bla. Kalian bisa ngulik sendiri. Ini gradient, tergantung selera. Saya misalkan pilih putih. Klik checklistnya dan lalu fitur text, kita ketik motovlog Indonesia. Di sini di bawahnya ada, di sebelah tanda silang ini ada lambang keyboard, lambang palet, terus font, terus alignment sama animasi. Kita coba satu-satu. Tombol warna atau palet, terserah mau dibikin apa warnanya. Gedein pakai tanda panah di bawah kanan, sebelah kanan. Warnanya misalkan merah. Terus fontnya kita pilih di halaman font yang ada tanda letter A itu. Oke, itu. Terus alignment ini ada menu size paling atas, TNT itu TT. Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia jadi jorok kesannya. Terus yang A itu ada spacingnya. Terus yang paling bawah menu spacing atas bawah. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan kalau di Words. Oke, sekarang yang paling ujung nih ada yang titik bergerak-gerak itu kita pencet tulisan innya begitu, outnya gini misalkan, geser, klik checklist, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Oke. Kalau udah oke, checklist. Kalau misalkan mau ngedit lagi, aduh yang tadi salah nih, masuk lagi aja text. Nah, ini bisa diklik di situnya,
Ini bisa digeser tandanya, panahnya mau seberapa lama durasinya tuh. Wah kepanjangan, misalkan stop, klik lagi di situnya sampai sini. Wah udah oke. Terus di sini di menu ini juga ada menu masukin stiker, misalkan terus di sini kita pengen masukin stiker, otomatis ini semua ada di sini kok. Ini fitur yang otomatis, maksudnya fitur yang sudah ada di dalam sini. Kita coba play. Dan sampai sini misalkan ke stop. Kalau mau stop tinggal tap screennya. Di sini kita mau mulai masukin musik misalkan. Ada 3 pilihan, record, effect atau tracks. Kan kita pilih tracks. Di sini juga udah ada template banyak. Misalkan kamu ternyata udah download musik sendiri, bisa find music. Oke, in my music. Kalau efek banyak pilihannya. Misalkan salah satunya use aja. Nah, nanti hasilnya kalian bisa dengarkan sendiri. Kalian bisa ngulik di sini. Ini kreativitas masing-masing kok. Ini hanya cara menurut saya. Oke, next. Yang saya selalu pakai aja. Saya tidak akan menjelaskan semua fitur yang ada di sini. Misalkan filter. Filternya mau seperti apa? Bright, story, natural, warm, dew, pink, ginkgo, vintage, memo, dark, dan segala macam. Original aja deh. Oke. Terus fungsi dari trim sama split ini beda ya. Kalau trim, videonya dipendekin langsung kemana gitu. Kalau cut juga di yang di cut dari menit ke berapa sampai ke berapa. Split menit berapa ke berapa. Tapi kalau saya memakai cara manual dengan cara split, misalkan di sini bagian sini di menit ke berapa nih, 105 sampai 134 misalkan. Saya pengen bikin ini cepet, videonya cepet. Saya split di sini sampai ke 134 deh. 134 saya split lagi. Nah, si hasil splitannya ini, hasil potongannya ini kita bisa klik. Nah, setelah kita klik ini, si bagian terpotong itu tadi yang 28 detik, kita bisa ulik lagi, yaitu misalkan saya pengen bikin cepet, kita klik si yang speednya kita cepetin, misalkan sampai 5 kali. Nanti akan otomatis terproses, kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh, si hasilnya videonya nyepetin pas bagian situ. Nah, ini kan masih tampak potongannya jelas ya. Maksudnya potongan perpindahannya tuh, kurang smooth misal. Kalau dirasa kurang smooth, kalau menurut kalian pas perpotongan itu kurang smooth, kalian bisa klik tanda nih, di antara split ini, di antara video ini ada titik di bawah tuh, titik kotak, terus ada stripnya miring itu. Kita klik di situ, kita bikin misalkan transisi di situ. Nah, gitu. Jadi transisi dari video biasa ke video cepet begini. Nah, terus kalau untuk balik lagi misalkan di ini juga untuk balik lagi ke posisi semula, ke sambungan videonya itu kita bisa pakai transisi juga. Lep gitu, terus set gitu, udah deh beres. Nah, yang video yang bagian seperti ini, supaya suaranya nggak kedengeran, volumenya aja kecilin di volume ini
sudah beres. Kita tinggal save ini sekaligus ngerender. Save. Saya biasa pakai yang 720p. Misalkan oke. Nah, nanti akan ada iklan karena ini gratis ya. Jadi kita tungguin iklannya. Close. Nah, lumayan untuk video berapa menit itu. Untuk rendering, proses renderingnya menghabiskan waktu sekitar 3 sampai 4 menit. Tergantung juga efek-efek apa aja yang kita pakai di InShot ini. Sangat mudah bukan? Bukan. Gampang banget kok pakai InShot. Nggak repot. Terus kita bisa melakukannya di mana aja. Nggak harus di... Oke, kita skip aja ya convertingnya ya. Nanti kalau udah beres kalian bisa, pokoknya kalian bisa ngulik sendiri kok aplikasi ini. Cancel yes. Oke, itu aja untuk InShotnya. Saya discard aja biar memorinya nggak penuh. Oke, setelah itu saya bakal ngebahas apa sih kelemahannya vlogging pakai HP dengan alat-alat sederhana ini. Lanjut. Setiap alat, peralatan atau apapun pasti ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kelebihannya satu, untuk vlogging menggunakan chest strap sama mic eksternal ini terus menggunakan HP. Kelebihannya satu adalah murah, jelas mudah didapat di toko online. Kalau misalkan nggak ada di toko online, kalau mic eksternal ini kalian bisa dapatkan di toko aksesoris handphone, beberapa ada yang jual. Terus yang strap itu, chest strap, kalau misalkan nggak yakin online bisa pergi ke toko memancing, aksesoris memancing. Itu kelebihannya, murah. Kekurangannya kalau menurut saya jelas kalau pakai HP itu viewnya nggak sekeren kalau kita pakai action cam. Viewnya statis, nggak dinamis. Kalau action cam kita pasang di HP, kita pasang di helm, viewnya kita bisa nengok ke kanan kiri jelas. Kalau pakai chest strap ini viewnya ya dari situ aja, stuck di situ, stay di situ. Terus yang kedua, untuk hasil gambar, karena ya pakai HP, kamera seadanya, kameranya tidak diperuntukkan sebagai media untuk merekam gambar yang benar, maksudnya yang profesional. Jadi hasil gambarnya juga apa adanya. Terus yang ketiga, kekurangannya memang agak ribet. Kalian tadi udah ngeliat kan cara saya pasang chest strapnya ini seperti apa. Agak ribet memang, harus begitu, terus harus nyantolin ke belakang gitu. Terus kelemahan dari chest strap ini juga kalau kelamaan dada sesek. Kalau kalian ininya jadi geraknya nggak free, agak terhambat gitu, gerakannya. Terus yang selanjutnya adalah setting itu. Terus kita kadang ada yang nggak support si external mic-nya ini ke HP-nya, meskipun udah pakai open kamera, beberapa ada yang nggak support. Jadi balik lagi ke kalian, apakah kalian mau nabung dulu buat beli action cam yang bener, atau kalian mau ngikutin cara saya ini, menggunakan HP seadanya dan editing seadanya, aplikasi seadanya, gratisan, terus mulai mendokumentasikan hal-hal yang kalian suka. Mungkin dari sini setelah upload video ternyata banyak yang nonton, viewnya naik, dapat monetize, bisa nabung buat beli kamera. Itu kamera action cam beneran juga oke, begitu juga bisa. Kalau saya sementara
pakai ini dulu sampai nanti bisa kebeli action cam, karena kebanyakan saya mempergunakan uang saya untuk diinvestasikan ke alat-alat musik sebenarnya, karena sebenarnya saya bukan motoris gitu, maksudnya bukan penggemar motor yang fanatik seperti apa tuh, enggak. Jadi ini hanya bentuk kesukaan saya yang lain gitu, yaitu ngoceh. Oke, udah segitu aja. Selanjutnya up to you, back to you. Bye. Jangan mandi ya. Ingat, jangan mandi air mahal.